Damai di hati. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan, jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa itu didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian kamu dapat. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari ini, Senin 22 Maret 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Setiap saat kami menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Oksigen, udara yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup. Tapi juga terutama jaminan keselamatan. Ketika Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal, disalibkan di Golgota, sehingga kami boleh ditebus dari segala salah dan dosa kami. Kami menikmati kebaikan, karya penebusan-Mu bukan karena prestasi iman kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Itu yang menjadi kekuatan kami. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami bertekad dalam iman, dalam kasih untuk melakukan yang baik sebagai tindakan yang nyata. Kami sebagai orang yang beriman kepada-Mu. Kami rindu dalam aktivitas kami di hari ini diterangi oleh sabda-Mu. Engkau berkenan menyapa kami ya Tuhan. Meski kami menyadari bahwa kami tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami belajar sabda-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Filemon pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 tertulis begini dalam Alkitab. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, Faith and Love in Action. Saudaraku, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Atau siapa yang tidak pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan? Ketika seorang perempuan yang didapati berbuat zina dan hendak dilempari dengan batu menurut perintah Musa dalam hukum Taurat yang dicatat dalam Yohanes 8 ayat 1-11, Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dicatat di Yohanes 8 ayat 7. Mendengar perkataan Yesus itu, pergilah seorang demi seorang. Sehingga tinggal Yesus bersama dengan perempuan tersebut. Yesus menyuruh dia untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Semua manusia berdosa. Kita sepantasnya binasa. Tetapi Allah Bapa sangat mengasihi kita. Dia merelakan putranya yang tunggal menanggung dosa kita. Yesus Kristus telah disalibkan di Golgota untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Karena itu kehidupan kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia yang telah menebus kita, yakni Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudaraku, Paulus berdoa supaya persekutuan
Filemon dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik, semua untuk kemuliaan Kristus. Dalam New Revised Standard Version and RSV tertulis, I pray that the sharing of your faith may become effective when you perceive all the good that we may do for Christ. Saya berdoa supaya persekutuan imanmu menjadi efektif. Ada efek, ada pengaruhnya. Ketika kamu melihat segala kebaikan yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Iman harus berbuah dengan tindakan yang konkret, tindakan yang baik. Di ayat-ayat selanjutnya kita semakin memahami mengapa Paulus menuliskan ini kepada Filemon. Filemon adalah seorang yang kaya, dan salah seorang budaknya yang bernama Onesimus telah mencuri uang atau barang miliknya. Itu tersirat di ayat 18. Filemon adalah seorang tuan, tapi juga dia adalah hamba, yakni hamba Kristus. Karena Kristus telah menebus Filemon, maka dia seharusnya juga menerima, mengampuni Onesimus hambanya yang bersalah kepadanya. Dari kasih Filemon yang menghibur orang-orang kudus, Paulus mengingatkan itu kepadanya, menerima Onesimus kembali. Karena Paulus telah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan lewat kasih Filemon kepada orang-orang kudus. Saudaraku, dalam penghayatan di Minggu Sengsara yang ketiga ini, mari kita tunjukkan iman dan kasih kita dalam tindakan yang konkret. Faith and love in action. Kristus telah mengampuni kita. Mari kita hidup saling mengampuni, sehingga boleh saling menerima satu dengan yang lain dalam persekutuan kita. Bukan dalam relasi hierarkis, tuan dan hamba, tapi dalam relasi yang setara sebagai sahabat. Lakukanlah yang baik bukan sebagai pencitraan, bukan untuk popularitas, bukan untuk menaikkan rating konten YouTube kita, tapi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih karunia Tuhan pasti memampukan kita melihat hal-hal baik dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, sehingga kita memiliki pikiran yang baik. Dan kita yang memiliki pikiran yang baik pasti mendapatkan sukacita dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kami memperoleh kekuatan, beriman kepadamu, mengasihi Engkau, itu berarti melakukan hal-hal yang baik. Mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami sekalipun. Mampu melihat hal-hal yang baik dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Tekun dan setia memikul salib, meski itu berat menekan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari sosok Filemon yang membawa sukacita pada Paulus karena iman dan kasihnya. Demikian kami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau berkati semua yang setia mengikuti program ini. Yakin kami pasti lewat program ini, ketika ruang hati dan pikiran terbuka untuk menerima sapaan sabda-Mu, semua kami diberkati. Jemaat Gemi Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, diberkati. Boleh memaknai Minggu Sengsara yang ketiga dengan terfokus kepadamu ya Yesus. Ketika ada hal-hal yang membuat kami tersakiti,
kami akan melepaskan pengampunan. Menerima yang lain, bukan dalam relasi yang hierarkis, dalam relasi Tuhan dan hamba, tetapi dalam relasi yang setara sebagai sahabat. Karena kami sama di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau mendengar segala bentuk rintihan mereka. Ketika mereka dalam pergumulan ekonomi, relasi keluarga yang sementara digumuli suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Tapi juga jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan kesehatan. Ya Tuhan, Engkau yang adalah jawaban, memberikan jalan keluar. Untuk setiap persoalan yang dihadapi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka cita, Engkau hiburkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati perangkat pelayanan Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, komisi kerja, komisi kategorial, kelompok pelayanan lansia, KPPJ, penasihat BPMJ, kostor dan pegawai, semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan. Tuhan Engkau berkati. Juga anak-anak-Mu yang setia, Joy, David, dan Kristi, dalam pelayanan lewat media ini, mereka bekerja di belakang layar dengan tekun, dengan rajin, dengan tulus. Engkau berkati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di aras jemaat wilayah dan di aras sinode. Mempersiapkan agenda pemilihan. Tuhan Engkau berkati. Berkati sidang-sidang gerejawi untuk memilih hamba-hamba-Mu yang akan melayani di periode ia akan datang. Di tingkat sinode, Tuhan berkati. Engkau persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam kerja pelayanan yang Engkau percayakan pada gereja Masih Injil di Minahasa. Terima kasih Tuhan. Tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tetapi Engkau pasti memberikan kami jalan keluar. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, supaya terus mengerjakan hal-hal yang boleh mendatangkan berkat, kesejahteraan, damai dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah kami yang di Kota Tomohon diberkati, Pak Karol Senduk, Pak Weni Lumentut, dan Bapak Edwin Roring, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota diberkati. Pemerintah yang di Kecamatan Tomohon Timur, Ibu Wisi Oro sebagai camat, tapi juga pemerintah yang ada di Kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2, Bapak Koni Roki Worung dan Ibu Janali Mamuaya Winda. Engkau berkati hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus bermohon supaya Engkau melalukan pandemi dari muka bumi ini. Tapi juga Engkau ingatkan kami untuk disiplin mempraktekkan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas karya selamat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan karena itu kami menyatakan iman dan kasih kami dalam tindakan-tindakan yang konkret. Melakukan hal-hal yang baik. Bukan untuk pencitraan. Bukan untuk popularitas. Tapi supaya orang yang menyaksikan kami melakukan hal-hal yang baik, memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Demikian ibadah di hari ini, Senin 22 Maret 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan.
saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.